Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rinaldi, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS dalam hal perencanaannya. Yang pertama ada pengertian pembelajaran IPS, yang kedua ada tujuan mempelajari IPS, yang ketiga ada manfaat pembelajaran IPS, dan yang keempat mengenai perencanaan pelaksanaan pembelajaran IPS, yaitu RPP itu sendiri. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPS. Menurut Nukman Sumantri, ilmu pengetahuan sosial adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Lalu mengenai pembelajaran IPS itu sendiri. Pembelajaran IPS itu lebih mengedepankan atau menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep. Karena dalam pembelajaran IPS, siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengedepankan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Poin yang kedua ada tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pendidikan IPS menurut Sumaat Maja adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik serta yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, Umar Hamalik merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman, yang kedua ada sikap hidup belajar, yang ketiga ada nilai-nilai sosial dan sikap, dan yang keempat ada keterampilan. Jadi di masyarakat. Dan poin yang selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Yang keempat ada kemampuan mengemban pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mempersiapkan diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat. Wah, banyak sekali kan? Lalu poin yang terakhir mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pembelajaran IPS. Ada beberapa poin yang saya ambil mengenai RPP ini. Yang satu ada pengertian, yang kedua ada fungsinya, yang ketiga ada prinsip-prinsip penyusunan RPP, dan yang keempat ada komponen-komponen yang ada di dalam RPP itu sendiri. Yang pertama, pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan seperangkat rencana yang menggambarkan proses dan prosedur pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar atau KD. RPP dapat juga dikatakan sebagai rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Poin yang kedua ada fungsi RPP. Fungsi RPP dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien tentunya. Poin yang ketiga ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama ada memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kan ada beda-beda kan setiap peserta didik. Lalu ada poin yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, dan minat bakatnya. Yang selanjutnya, yang keempat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian dapat dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri. Dan yang kelima ada mengembangkan budaya membaca dan menulis peserta didik. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip penyusunan RPP itu sendiri.
Poin keempat yaitu mengenai komponen rencana pelaksanaan pendidikan IPS. RPP atau perencanaan pembelajaran pendidikan terdiri dari komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup KD, kompetensi dasar, materi standar, materi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan waktu belajar. Dengan demikian, RPP pada hakikatnya merupakan suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi dengan satu sama lain dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Komponen RPP itu sendiri, yang pertama ada kompetensi dasar atau KD, yang kedua ada materi standar, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, yang keempat ada metode pembelajaran, yang kelima ada media pembelajaran, yang keenam ada sumber belajar, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.